Kebangkitan adalah tahap alami berikutnya dalam perkembangan manusia. Kebangkitan hanyalah menyadari hakikat keberadaan kita. Ini bukan pengalaman spiritual aneh atau misterius yang hanya diperuntukkan bagi segelintir orang. Kebangkitan tersedia untuk semua orang. Hakikat sejati kita sepenuhnya terjaga, sepenuhnya sadar, dan sama sekali tidak memiliki batasan. Hakikat sejati Anda lebih dekat daripada apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda. Kesadaran adalah realitas utama dari alam semesta. Langkah selanjutnya dalam sains adalah menegaskan bahwa kesadaran adalah sesuatu yang fundamental. Jadi, apa itu kebangkitan spiritual? Beberapa orang menjelaskan, apakah Anda menyebutnya diri sejati, diri berikutnya, atau tanpa diri, atau sifat Buddha, Tao, atau kesadaran Kristus? Itu tidak masalah. Dalam konteks ini, kita akan menyebutnya kesadaran. Kesadaran tidak dimiliki oleh agama manapun. Kebangkitan atau menyadari kesadaran seperti terbangun dari mimpi, mimpi tentang karakter Anda dalam permainan kehidupan. Melalui karakter kita, kita mengalami dunia dengan segala keindahan dan keburukannya. Kita dapat menyebut pengalaman ini sebagai dualitas, hidup dan mati. Kita terus berputar-putar, terpaku pada karakter pikiran dan perasaan, baik dan buruk, perang dan damai, cahaya dan kegelapan, hidup dan mati, hingga akhirnya kita terbangun dan menyadari bahwa kita bukanlah karakter-karakter itu. Dalam perjalanan ini, saya mengundang Anda untuk mengalami hakikat sejati Anda secara langsung. Menyadari secara langsung bukan dengan alasan logis, tetapi dengan pertanyaan, siapa Anda? Saya akan mengulang undangan ini dalam berbagai cara. Saat Anda bertanya-tanya siapa diri Anda, biarkan segala sesuatunya tetap sebagaimana adanya. Jangan memaksa pikiran Anda untuk menghasilkan sesuatu atau menemukan jawaban di dalam pikiran. Namun, jangan pula mencoba menyingkirkan pikiran. Cukup alami siapa diri Anda secara langsung. Biarkan pikiran menjadi pikiran yang mengetahui. Kebangkitan spiritual adalah jawaban atas semua masalah di setiap aspek dunia. Semua masalah dunia berasal dari ilusi palsu, ilusi dasar dari pikiran. Dan ilusi itu adalah bahwa saya adalah karakter terbatas ini. Ketika kita hidup dari diri kecil yang terpisah, selalu ada ketidakpuasan yang permanen. Itu bisa berupa ketidakpuasan besar, seperti rasa sakit, atau hanya perasaan dasar seperti, ada sesuatu yang tidak benar, ada yang salah, saya merasa kehilangan sesuatu. Bahkan saat kita merasa puas mencapai sesuatu atau memiliki hubungan yang baik, jika kita berhenti sejenak, perasaan ketidakpuasan itu masih ada. Ketidakpuasan ini, yang hampir semua orang rasakan, dapat mendorong kita untuk bangkit dari diri kecil yang terpisah, yang pada dasarnya adalah kecemasan akan keterpisahan. Karakter yang terbatas ini cenderung hanya mengejar apa yang diinginkannya. Ini hanyalah pola kebiasaan yang terkondisikan untuk mengejar keinginan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini adalah proses tanpa akhir, semacam prinsip kesenangan, mengejar kesenangan, menghindari rasa sakit. Jika kita percaya bahwa kita adalah karakter ini, pola yang terkondisikan ini, maka kita menderita dan menciptakan penderitaan di dunia, dan dunia menjadi cerminan dari kesadaran egois ini. Manfaat kebangkitan spiritual adalah bahwa Anda akan menderita lebih sedikit, begitu pula orang-orang di sekitar Anda. Tidak ada keraguan dalam pikiran bahwa hubungan dengan pemahaman tentang Tuhan adalah sebuah kebangkitan spiritual. Ketika Anda berhenti mengikuti naskah yang telah ditulis untuk karakter Anda, diwariskan dari orang tua, masyarakat,
dan kondisi biologis, maka dimensi baru akan terbuka dalam permainan ini. Jalan terbuka, tetapi bukan jalan untuk mencapai suatu tempat. Ini adalah jalan tanpa jalur, penghilangan ilusi untuk sampai ke tempat Anda berada saat ini. Sadari bahwa kedamaian dan kebahagiaan yang kita semua inginkan di atas segalanya tidak pernah secara definisi ditemukan dalam pengalaman objektif. Kedamaian itu tidak dapat diciptakan oleh hal-hal material, tindakan, atau hubungan. Saya menyarankan agar memahaminya dengan jelas, dan tidak menghabiskan seluruh hidup untuk mencari kepuasan di tempat yang tidak mungkin ditemukan. Siapapun yang menyaksikan ini, berada di jalur yang baik karena mereka telah memahami, atau setidaknya memiliki intuisi, bahwa kedamaian dan kebahagiaan yang mereka cari tidak dapat ditemukan dalam pengalaman objektif, dan telah mulai mengeksplorasi hakikat sejati mereka. Ini adalah pencarian paling penting yang dapat dilakukan seseorang, dan kebahagiaan kita bergantung padanya. Pertanyaan terbesar dalam hidup, tentu saja, yang saya percaya juga, akan menjadi pertanyaan yang diajukan oleh kebanyakan orang cepat atau lambat adalah, apa yang benar-benar penting? Apa makna hidup? Yang mengejutkan adalah, saya pernah diberitahu bahwa makna hidup tidak ada hubungannya dengan apapun yang saya lakukan. Seperti itu bukan tentang pekerjaan saya, itu bukan tentang karir saya, itu bukan tentang aspek apapun dalam kehidupan fisik saya. Makna hidup adalah untuk mengalami, mengekspresikan, membuktikan, dan memenuhi identitas sejati saya, diri saya, siapa saya sebenarnya. Berpikir pertanyaan terbesar yang dihadapi kebanyakan orang adalah pertanyaan yang jarang mereka tanyakan atau jawab sendiri. Pertanyaan terbesar dalam hidup adalah, siapa saya? Siapa saya? Apakah saya hanya entitas fisik, seperti burung di langit atau ikan di laut? Mungkin lebih kompleks, tetapi tetap saja hanya entitas fisik. Saya lahir, saya hidup, dan saya mati. Apakah itu awal dan akhir segalanya? Atau mungkin, hanya mungkin, saya lebih dari itu? Bisa jadi saya adalah makhluk spiritual yang hanya sedang mengalami kehidupan fisik? Setiap pengalaman dalam hidup Anda telah membawa Anda pada pertanyaan kosmis ini. Siapa Anda? Jangan mencari jawabannya dengan pikiran. Biarkan semuanya sebagaimana adanya. Siapa yang menyadari pikiran Anda? Rasakan segala sesuatu yang datang kepada Anda. Siapa yang menyadari perasaan-perasaan ini? Miliki pengalaman sepenuhnya tentang segala sesuatu yang muncul sebagai hasil dari pertanyaan Anda. Tantangan yang kita hadapi di planet ini adalah, kita berpikir bahwa ada lebih dari satu diri. Kita hidup di dunia yang disebut dualistik. Pria dan wanita, hitam dan putih, kecil dan besar, cepat dan lambat, atas dan bawah, di sini dan di sana, sebelum dan sesudah. Namun pada kenyataannya, hanya ada satu. Semuanya adalah satu hal. Ketika kita melihat lebih dalam, semua perbedaan itu, besar dan kecil, cepat dan lambat, pria dan wanita, hanyalah manifestasi melalui pikiran dengan karakteristik berbeda, tetapi bukan sesuatu yang terpisah satu sama lain. Saya percaya bahwa kita semua adalah individualisasi dari Tuhan. Tuhan ada di dalam, sebagai, dan melalui setiap manusia, serta setiap makhluk hidup di alam semesta. Saya memahami hubungan saya dengan Tuhan seperti gelombang di lautan. Gelombang tidak berbeda dari lautan. Ia hanya muncul dari lautan dalam bentuk yang berbeda. Ketika individualisasi selesai, gelombang kembali ke lautan tempat ia berasal, lalu muncul lagi suatu hari nanti. Kesadaran adalah realitas utama alam semesta. Namun, jika itu benar,
Mengapa dunia tampak sebagai keberagaman eksistensi yang terpisah? Manusia, hewan, benda, yang tampaknya terbuat dari materi? Fisika mengatakan bahwa ruang waktu bukanlah sesuatu yang fundamental. Teori evolusi juga sepakat bahwa ruang waktu dan objek fisik bukanlah realitas yang mendasar. Namun, teori-teori ini hanya menunjukkan bahwa ruang waktu tidak fundamental tanpa memberitahu apa yang ada di balik ruang waktu. Bahwa di balik ruang waktu terdapat kesadaran yang tak terbatas yang mampu melokalisasi dirinya sendiri menjadi berbagai subjek pengalaman, yaitu semua makhluk hidup, manusia, dan hewan. Kita semua adalah lokalisasi kesadaran tak terbatas yang diciptakan hanya oleh kesadaran tak terbatas. Dari sudut pandangnya, mengamati aktivitasnya sendiri sebagai dunia luar. Dari perspektif realitas sejati, dunia materi hanyalah aktivitas dari satu kesadaran tak terbatas. Tidak ada objek atau individu yang benar-benar ada secara independen. Hanya ada satu kesatuan tak terbagi yang mencerminkan keberagaman objek dan fenomena yang tampak. Ketika Yang Esa melihat aktivitasnya sendiri melalui persepsi terbatas pikiran, dunia yang kaya dan beragam ini tampak. Namun, ketika kita terjaga, kita menyadari bahwa ada suatu pengetahuan tersembunyi dalam bentuk semua makhluk di planet ini, bersinar melalui mata setiap orang. Dengan memahami ini, kecenderungan ego untuk hanya mementingkan diri sendiri lenyap, karena kita langsung menyadari kebenaran ini. Kebenaran bahwa kita semua adalah satu kesadaran. Pengalaman dengan diri spiritual hanya dapat terjadi di alam fisik karena alasan yang sangat baik, yaitu karena hanya di alam fisik dapat ada kontras. Dengan kata lain, sebagai contoh sederhana, jika saya ingin mengalami diri saya sebagai cahaya, saya tidak dapat merasakannya jika saya berada di dalam cahaya yang sepenuhnya terang, tanpa ada apapun selain cahaya. Ini adalah definisi sempurna dari alam spiritual. Oleh karena itu, masuk ke dalam alam yang disebut sebagai alam fisika, di mana ada sesuatu yang berbeda dari cahaya. Jika ingin mengalami diri sebagai cahaya, ketika belum mengenalnya, hanya bisa melakukannya di tempat ada kontras, yaitu di medan cahaya, yang dalam hal ini adalah kegelapan. Jadi, membawa kesempatan ini ke alam fisik, di mana cahaya dan kegelapan hidup berdampingan. Dalam manifestasi luar dari diri sebagai cahaya, dapat menjadi diri sejati. Pemahaman ini menunjukkan bahwa, di balik perbedaan kita semua adalah satu keberadaan. Tidak hanya keberadaan yang sama, tetapi sebenarnya, kita adalah keberadaan yang satu. Dan cinta adalah perasaan tentang kesatuan atau menjadi satu. Ini adalah prinsip dari teori bahwa pada akhirnya, hanya ada satu kesadaran. Kita memiliki dinamika dari banyak agen kesadaran, tetapi teori ini mengatakan bahwa, pada akhirnya, semua agen kesadaran itu hanyalah refleksi dari satu kesadaran tunggal. Pandangan dunia sains saat ini, yang telah dipertahankan selama berabad-abad, adalah bahwa ruang dan waktu adalah sifat fundamental dari realitas. Keduanya dianggap tidak dapat direduksi, dan merupakan dasar dari segalanya. Sebelum Einstein, ruang dan waktu dianggap terpisah. Kini, ruang dan waktu digabungkan menjadi ruang waktu, dan dianggap sebagai sifat fundamental realitas. Ilmu pengetahuan mengasumsikan bahwa ruang waktu dan objek di dalamnya adalah realitas fundamental. Dengan kerangka fisik ini, ruang, waktu, dan tubuh fisik tanpa kesadaran dianggap sebagai realitas utama, sedangkan kesadaran muncul kemudian seiring evolusi alam semesta. Dari perspektif ini, ketika Anda mati, kompleksitas fisik yang menciptakan kesadaran akan terurai, dan kesadaran Anda ikut terurai. Dengan kerangka ini,
Kesadaran benar-benar dihilangkan sebagai elemen inti, dan diasumsikan bahwa ketika tubuh Anda mati, kesadaran Anda juga hilang. Dinamika kesadaran melampaui ruang dan waktu. Dari perspektif lain, dengan menggunakan teori evolusi, untuk menunjukkan bahwa ruang dan waktu bukanlah fundamental. Interpretasi teori evolusi yang menyatakan bahwa ruang, waktu, dan partikel muncul melalui sistem tubuh manusia adalah keliru. Karena ruang waktu itu sendiri bukan fundamental. Karena dinamika lain yang melampaui ruang waktu adalah dinamika kesadaran. Ada jauh lebih banyak di alam semesta daripada yang dapat dilihat oleh pikiran terbatas kita. Alam semesta memang ada di luar pikiran terbatas kita, tetapi berada di dalam kesadaran. Namun, keterbatasan pikiran kita membuat alam semesta tampak seperti yang kita lihat. Ketika kita melihat ke alam semesta, kita melihat realitas yang ada sebelum persepsi kita, tetapi melalui prisma kemampuan kognitif kita, yang memberinya penampilan seperti itu. Dalam banyak tradisi spiritual, kesadaran adalah pemahaman bahwa apa yang kita anggap sebagai objek fisik dalam ruang dan waktu bukanlah realitas tertinggi. Ada realitas yang lebih dalam, realitas kesadaran yang melampaui ruang, waktu, dan objek fisik. Dan kita bukanlah sesuatu yang terpisah darinya. Realitas itu, pada intinya, adalah sifat kita. Maka, pencerahan adalah bangun dari ilusi bahwa saya hanya tubuh kecil di ruang dan waktu, menjadi kebenaran bahwa saya adalah pencipta semua yang saya lihat di ruang dan waktu. Saya menciptakannya sebagaimana saya melihat dan merasakannya. Seseorang mencapai pencerahan dengan menyadari bahwa diri sejati kita sebenarnya telah sepenuhnya terjaga, sepenuhnya sadar, lengkap, utuh, cukup, dan damai. Ini seperti menanyakan, bagaimana matahari bersinar? Sifat matahari adalah cahaya. Matahari sudah bersinar. Diri sejati kita sudah damai dan bahagia. Hal ini tidak jelas bagi kita semua, karena diri sejati kita telah bercampur dengan isi pengalaman kita. Kedamaian dan kebahagiaan telah tertutupi oleh pengalaman-pengalaman dari luar. Oleh sebab itu, kita berpikir bahwa sifat sejati kita perlu dicerahkan. Tidak, keberadaan kita tidak perlu dicerahkan. Sama seperti matahari tidak perlu bersinar setiap pagi. Matahari selalu bersinar sebagaimana adanya. Keberadaan kita selalu bersinar dengan kebahagiaan dan kedamaian yang sama. Namun kebahagiaan dan kedamaian ini tertutupi oleh kekacauan dan perasaan kurang yang terus-menerus, yang merupakan ciri dari pikiran dan emosi manusia yang belum tercerahkan. Ketika karakter yang aku hidupi, ketika karakter yang aku perankan sepanjang hidupku harus menghilang atau mati, dan apa yang tersisa? Pada saat kita melakukan meditasi, apa yang tersisa ketika tidak ada pelaku? Apa yang tersisa ketika tidak ada meditator yang bermeditasi atau melakukan sesuatu yang disebut meditasi? Itu adalah sifat sejati diri atau aku. Hanya aku. Ketika kita terbangun dari kesadaran diri kecil yang terpisah, kita tidak menghancurkan ego atau melawannya. Sebaliknya, kita benar-benar membiarkannya untuk sebagian pensiun dari tugasnya atas nama ego, sehingga ego menjadi rileks, dan menjadi bagian dari tim kita, bagian dari kesadaran. Hal ini segera memberikan kita rasa kebebasan, ketika kita tidak lagi melihat dunia melalui lensa kecil, tetapi membuka hati dan pikiran kita dengan cara yang luas sekaligus dekat. Pencerahan bukan tentang menjadi tercerahkan. Tidak ada yang menjadi tercerahkan. Pencerahan adalah realisasi akan cahaya. Cahaya pemahaman murni, yang sifatnya adalah kedamaian dan kebahagiaan, yang telah dan yang selalu ada dalam diri kita. Pencerahan adalah kesadaran akan sifat sejati diri Anda, dan itu adalah kesadaran akan apa yang sebenarnya Anda adalah, yaitu kesadaran. Kesadaran
hanyalah satu kata di antara banyak kata yang digunakan secara bergantian dengan kesadaran, yaitu kehidupan, cinta, Tuhan, cahaya. Terbangun berarti menyadari bahwa saya bukan tubuh ini, bahwa saya adalah sesuatu yang tidak pernah mati, yang tidak pernah lahir. Kesadaran itu tidak memiliki tempat, tidak memiliki gender, tidak memiliki warna, tidak memiliki tubuh, dan sama sekali tidak memiliki batasan. Pencerahan terjadi ketika kita terbangun pada sifat sejati kita. Kita terbangun dengan kesadaran bahwa saya adalah kesadaran dari pengalaman ini, di sini, dan sekarang. Dan ini begitu biasa sehingga kita melewatkannya. Kita pikir itu tidak mungkin sesederhana itu. Menyadari sifat sejati kita tidak mengarah pada kebahagiaan, tetapi itu adalah kebahagiaan. Sifat sejati dari keberadaan adalah kebahagiaan. Jadi, menyadari sifat sejati kita adalah mengalami kebahagiaan murni. Siapa yang sadar saat ini? Pikiran akan mencari sesuatu atau mencoba untuk mempersulitnya. Anda sudah menjadi apa yang dicari pikiran. Pikiran selalu melewatkannya. Jadi, jangan mengandalkan pikiran untuk mendapatkan jawaban. Tapi jangan menolak pikiran, dan jangan juga terjebak dalam berpikir. Cukup lepaskan minat atau keterikatan pada pikiran, ide, dan keyakinan. Alami siapa Anda secara langsung. Jangan mencoba menyangkal pikiran atau mencapai keadaan tertentu. Semua tindakan, manipulasi, dan gerakan dikendalikan oleh pikiran. Biarkan pikiran apa adanya. Kadang-kadang seseorang dapat tercerahkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka terkadang benar-benar tidak memerlukan latihan. Kadang-kadang dalam kehidupan, peristiwa terjadi yang menyebabkan gangguan pada pola Anda, dan pencerahan alami dapat terjadi. Namun, jika kehidupan terus berjalan secara mekanis atau pola yang berulang, maka diperlukan suatu intervensi. Jika seseorang dipanggil untuk terbangun, gangguan dalam pola ini kadang-kadang disebut sadhana atau latihan spiritual. Praktik-praktik ini selalu bersyarat. Ada hal-hal yang kita pelajari dengan pikiran yang terkondisi. Hal ini dapat meningkatkan kemungkinan pencerahan terjadi sebagai cara untuk melonggarkan batasan struktur pribadi. Terkadang dikatakan bahwa pencerahan terjadi secara kebetulan, tetapi latihan membuat Anda lebih rentan terhadap kebetulan tersebut. Teknik dan praktik bisa sangat membantu untuk membuat Anda lebih terbuka terhadap situasi menemukan kejutan yang berharga yang menguntungkan. Namun, setelah mencapai titik tertentu, semua itu harus dilepaskan. Karena jika pikiran terus melakukan suatu bentuk praktik, maka pikiranlah yang mengambil kendali. Pikiranlah yang menjadi pengemudi. Praktik sangat berguna sebagai langkah untuk membuat struktur ego menjadi kurang padat atau untuk menjernihkan struktur ego agar lebih transparan, sehingga sifat sejati kita lebih hadir. Paradoks dari praktik adalah bahwa, ketika Anda akhirnya mencapai pencerahan, Anda menyadari bahwa semua praktik dilakukan oleh diri palsu, oleh karakter dalam permainan fantasi. Dan bahwa Anda, diri sejati Anda, tidak pernah terbatas. Yang perlu Anda lakukan hanyalah melepaskan prioritas ego. Melepaskan keterikatan pada semua hal ini. Apapun yang berubah, bukanlah diri sejati. Diri yang Anda pikirkan sebagai saya, diri yang selalu Anda identifikasi, tidak akan pernah mencapai pencerahan. Sebaliknya, Anda akan terbangun dari karakter tersebut. Anda akan terbangun dari ilusi bahwa Anda adalah orang yang terbentuk oleh kondisi tersebut.
Ketika seseorang datang ke terapi seperti ini, mereka berpikir bahwa, aku kecil ini, ego kecil ini akan tercerahkan, dan sesuatu yang besar akan terjadi. Tetapi ego kecil itu tidak akan mampu melakukannya. Ia harus menyerah. Ia harus gagal. Dan hanya dalam kegagalan itu, kita menyadari siapa diri kita sebenarnya. Siapa kita sejak awal. Dan siapa kita yang sejati. Kita hanya terjebak dalam karakter ini, dan percaya bahwa kita adalah karakter tersebut. Ketika kita mendekati jalur langsung, pencarian spiritual benar-benar mencapai puncaknya. Dalam pendekatan langsung ini, kita tidak memusatkan perhatian pada objek apapun, betapapun halusnya, seperti mantra, suara, atau napas. Sebaliknya, kita membiarkan perhatian tenggelam jauh ke dalam, atau kembali ke sumbernya. Bayangkan Anda sedang menonton film kehidupan Anda di layar TV. Anda mengidentifikasi diri dengan karakter di layar. Hari demi hari, tahun demi tahun, Anda terjebak dalam cerita karakter tersebut, hingga suatu saat Anda terbangun dari cerita itu, dan melihat layar tempat karakter tersebut muncul. Anda menyadari bahwa Anda bukanlah karakter yang Anda lihat itu. Objek dapat datang dan pergi di layar. Karakter dapat muncul dan pergi. Tetapi layar tidak pernah berubah. Karakter bisa basah. Tetapi layar tidak basah. Karakter bisa cemas. Tetapi layar tidak cemas. Tanpa layar, karakter tidak bisa ada. Namun layar sering tidak diperhatikan. Karakter terus menjalani hidup mereka yang telah ditentukan. Kesadaran itu seperti layar. Ia adalah ruang, di mana semua pikiran, gerakan, dan keadaan kesadaran datang dan pergi. Pikiran, perasaan, dan seluruh dunia luar muncul di layar itu. Selalu berubah. Tetapi layar itu sendiri tidak berubah. Pikiranlah yang berubah-ubah melalui pengalaman manusia. Namun ada sesuatu yang adalah Anda, yang tetap ada. Ada sebagai sesuatu yang selalu hadir, yang menyadari semua perubahan tersebut. Dan itu adalah kesadaran, atau sifat sejati kita. Selama Anda melekat pada karakter di layar, merasa bahwa, saya adalah karakter itu, penderitaan akan ada. Itulah maya, ilusi ego. Tidak ada yang dapat Anda lakukan sebagai karakter dalam mimpi yang bisa membebaskan Anda. Apakah Anda mengikuti naskah hidup Anda, atau melawan naskah itu? Jika Anda bertindak dari perspektif karakter, Anda terjebak dalam ilusi. Untuk mencapai pencerahan, berhentilah mengidentifikasi diri dengan apa yang muncul di layar. Sadari bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Berhentilah bereaksi terhadap pikiran, dan jangan perlakukan program itu sebagai kenyataan. Jika saya menarik perhatian saya dari layar, dan mengarahkan kesadaran saya kembali pada dirinya sendiri, sesuatu yang tidak terduga terjadi, bahwa kesadaran itu sendiri yang terbangun. Ini bukanlah sesuatu yang terjadi. Yang terjadi adalah apa yang terjadi di layar. Pencerahan hanyalah mengenali layar yang selalu ada. Jangan percaya pada pikiran Anda berikutnya. Sebaliknya, arahkan kembali kesadaran kepada dirinya sendiri. Pengenalan akan sifat sejati itu adalah rahasia besar kehidupan. Itu adalah jalur langsung untuk kedamaian dan kebahagiaan. Ini bukan sesuatu yang dimulai oleh seseorang. Ini adalah sesuatu yang disadari seseorang. Untuk menyadari kembali, berarti mengenali sesuatu yang pernah kita ketahui sebelumnya tetapi kita lupa, atau kita sangkal, atau kita kehilangan kepercayaan pada hal itu.
Kita tidak bisa memulai untuk mendekat kepada Tuhan. Kita hanya bisa menyadarinya. Menyadari bahwa Tuhan selalu ada dan akan selalu ada. Hanya pendekatan langsung menuju pencerahan ini membuka diri terhadap apa yang sudah ada di sini, yang memungkinkan untuk menemukan cara baru untuk menjadi tahap perkembangan yang baru. Banyak orang berpikir bahwa pengetahuan tentang diri sendiri adalah tujuan yang sulit atau bahkan mustahil. Namun, pemahaman tentang diri kita dapat diakses oleh siapa saja. Jika kita percaya dan merasa bahwa kita adalah diri yang terpisah, sementara, dan tidak permanen, itulah yang kita alami. Apapun yang kita persepsikan, ketika kita merasa sebagai diri yang terpisah, kita mencari kedamaian dan kebahagiaan. Dalam hal ini, perlu mengubah arah pencarian kebahagiaan kita. Tapi, alih-alih mencari kebahagiaan dalam isi pengalaman objektif, tapi kita perlu mencarinya di dalam diri kita sendiri. Dalam praktik spiritual, hal ini berarti mengarahkan perhatian kita, atau lebih tepatnya, merilekskan perhatian kita ke sumbernya, ke dalam kesadaran murni, bukan ke arah objek. Jadi, praktik spiritual, jika disebut praktik, adalah relaksasi perhatian, pendalaman perhatian ke dalam inti pengetahuan, dan beristirahat dalam keberadaan sebagai keberadaan itu sendiri. Cinta. Cinta adalah sifat sejati kita. Itulah jati diri kita yang sebenarnya. Cinta murni untuk semua orang, dan segala sesuatu, dalam setiap aspek kehidupan, bahkan untuk hal-hal yang tidak kita setujui. Ketika seseorang menyadari jati dirinya yang sejati, mereka mengetahui bahwa keberadaan mereka adalah sumber kedamaian dan kebahagiaan yang mereka cari. Dunia tidak lagi menjadi tempat untuk mencari kebahagiaan atau kepuasan. Ini tidak berarti bahwa seseorang tidak akan lagi memiliki keinginan, tetapi keinginan tersebut tidak lagi untuk memenuhi kekurangan, yang merupakan ciri khas dari diri yang terpisah. Sebaliknya, seseorang telah menemukan sumber kebahagiaan di dalam dirinya sendiri, dan keinginan mereka berasal dari perasaan kebahagiaan itu. Mereka tidak lagi mengejarnya. Misalnya, dalam hubungan, ini membawa perbedaan besar. Kita tidak lagi mencari orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Sebaliknya, kita mencari orang lain untuk berbagi pengalaman kebahagiaan yang telah kita miliki. Hal ini membebaskan teman-teman kita dari beban yang tak terjangkau untuk membawa kebahagiaan kepada ego yang serakah dan tak pernah puas. Tidak ada yang terjadi dalam hidup yang merugikan atau tidak menguntungkan. Setiap momen, setiap aktivitas, setiap hasil, mendorong maju dalam evolusi jiwa. Itulah alasan kita datang ke dunia fisik ini, untuk tumbuh. Bersikaplah terbuka. Rasakan kehidupan di dalam diri Anda. Biarkan energi mengalir dengan bebas. Jangan mencoba memaksakan sesuatu untuk terjadi. Siapa yang menyadari energi itu, kehidupan itu di dalam diri Anda? Sadari kecenderungan pikiran untuk selalu ingin mengontrol dan memanipulasi. Untuk terlibat. Tanpa ingatan dan bahasa, siapakah Anda? Di luar pikiran dan perasaan, siapakah Anda? Siapa yang menyadarinya? Banyak orang baru mendengar gagasan-gagasan ini untuk pertama kalinya. Mereka belum pernah mendengar gagasan tentang diri ini sebelumnya. Ada dua jenis orang yang berbeda. Ada orang-orang yang berada di jalur spiritual dan sudah mendengar tentang ini. Mereka mencoba memahami ego, mencoba melampaui ego, mereka mencari. Dan ada orang lain
yang hidup seperti biasa. Mereka belum pernah mendengar hal-hal ini sebelumnya. Mereka belum pernah mendengar kata-kata, "Kenali dirimu." Banyak yang berpikir bahwa mengenal diri berarti mengenal tubuh, mengenal pikiran, menjadi diri sendiri, menjadi diri Anda. Makna sebenarnya dari mengenal diri adalah mengetahui siapa Anda sebenarnya. Mengenali jati diri Anda yang sejati. Kata-kata "kenali dirimu" terukir di pintu masuk kuil Apollo di Delphi. Dan kata-kata ini mewakili undangan dari awal peradaban Barat kepada umat manusia, yang menunjukkan bahwa mengenal diri sendiri adalah dasar dari semua peradaban. Mengapa demikian? Karena diri kita adalah pusat dari semua pengalaman. Apapun yang kita alami, kita mengalaminya. Apapun yang kita pikirkan atau rasakan, pikiran dan perasaan kita muncul dalam kaitannya dengan diri kita. Apapun aktivitas dan hubungan yang kita lakukan, semuanya dilakukan untuk melayani diri kita. Jadi, diri kita adalah pusat dari pengalaman kita. Apa yang lebih penting daripada memahami sifat dari diri kita? Dan apakah mungkin untuk memahami sifat apapun jika kita tidak mengetahui sifat sejati dari yang mengetahui diri kita? Kebangkitan adalah akhir dari mimpi buruk dan awal dari mimpi. Artinya, kita meninggalkan, atau pada akhirnya, melepaskan mimpi buruk tentang apa yang diajarkan kepada kita tentang kehidupan, tentang Tuhan, dan tentang diri kita sendiri. Kita memasuki mimpi tentang gagasan terbesar. Jika Anda mengajukan pertanyaan kepada diri Anda, bagaimana menurut Anda hidup Anda akan terlihat? Jika Anda menemukan diri Anda memasuki pemikiran tertinggi, terbesar, dan paling indah tentang Tuhan, tentang kehidupan, dan tentang diri Anda. Jadi, realisasi jati diri Anda yang sejati bukan hanya sebuah realisasi yang mengakhiri pencarian kebahagiaan di dunia ini. Ini juga merupakan realisasi yang memungkinkan kita untuk hidup dengan cara yang sesuai dengan pemahaman bahwa, pada tingkat terdalam, segalanya dan semua orang adalah satu. Pemahaman ini akan membawa kebaikan, kasih sayang, keadilan, toleransi, dan pengertian kepada masyarakat kita. Masyarakat kita akan berkembang dengan pemahaman ini. Saat manusia meninggalkan pendekatan berbasis ego, ilmu pengetahuan, agama, politik, dan ekonomi mulai mencerminkan filosofi yang kekal. Baik tradisi adat yang melihat roh agung dalam segala hal, tradisi Mesir yang menggambarkan perjalanan evolusi manusia dari seekor kumbang kecil hingga ke sumber asal tunggal, maupun kata-kata mistikus dalam tradisi Kristen, Hindu, Muslim, atau Buddha, atau ajaran Plato dan Plotinus, semuanya mengarah pada kesadaran akan unsur-unsur sejati dalam diri manusia. Secara alami, mereka menggunakan bahasa dari budaya dan zaman mereka untuk mengungkapkan satu kebenaran yang kekal. Ilmu pengetahuan kini mulai melihat bahwa dunia bukanlah kumpulan partikel dan medan yang tidak sadar, melainkan alam semesta yang tersusun dari elemen-elemen yang sadar. Sesuatu yang baru sedang muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan Nikola Tesla, hari ketika ilmu pengetahuan mulai mempelajari fenomena non-fisik, kemajuan yang dicapai dalam satu dekade akan melampaui semua abad sebelumnya dalam sejarahnya. Hari itu adalah hari ini. Setiap kali ada kemajuan matematis yang tepat dalam ilmu pengetahuan, hal itu membuka teknologi baru yang, jika dibandingkan dengan sebelumnya,
tampak seperti sihir. Dan bahwa, dengan semakin berkembangnya kesadaran kita, teori elemen-elemen kesadaran yang melampaui ruang dan waktu akan memberi kita teknologi yang benar-benar luar biasa. Sebagai contoh, saat ini, sebagian besar galaksi yang kita lihat, sekitar 97%, tidak bisa kita capai. Galaksi-galaksi tersebut bergerak menjauh dari kita, lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Bukan karena mereka bergerak melalui ruang lebih cepat dari kecepatan cahaya, tetapi karena ruang itu sendiri sedang mengembang begitu cepat, sehingga kecepatan mereka menjauh dari kita, lebih besar daripada kecepatan cahaya. Jadi, ada banyak ruang kosong di luar sana yang seakan melambaikan tangan dan berkata, "Halo, kami di sini, tetapi kalian tidak bisa datang." Itu jika kita bepergian melalui ruang waktu. Tetapi bagaimana jika kita menyadari bahwa ruang waktu hanyalah perangkat atau hanya format permainan, dan kita tidak terjebak di perangkat itu? Maka kita bisa bermain dengan perangkat lunak yang menjalankan permainan. Seperti seseorang yang bermain game GTA dan sangat ahli dalam permainan itu, mengemudi mobil di jalan raya dan mengalahkan semua orang di permainan. Namun, bayangkan jika kita benar-benar memahami perangkat lunak GTA. Kita dapat keluar dari game GTA dan bermain dengan perangkat lunaknya. Kita dapat menguras bensin dari tangki mobil, memberikan ban kempes pada mobil pemain lain, atau bahkan mengubah bentuk jalan. Dengan memahami perangkat ruang waktu, kita tidak perlu bepergian ke galaksi Andromeda melalui ruang waktu yang akan memakan waktu 2,4 juta tahun. Tapi kita hanya perlu melampaui ruang waktu itu sendiri. Kita melihat dunia di sekitar bergerak ke dalam keadaan yang lebih hening, mengalami apa artinya menjadi manusia dan bagian dari yang ilahi. Namun, kita tidak memiliki waktu tak terbatas. Saya merasa waktu hampir habis, dan ini adalah saatnya, sekarang, atau tidak sama sekali. Saya merasa optimis, karena peluang yang kita miliki saat ini untuk menyampaikan ide-ide kuat dan penting. Ini menciptakan kemungkinan bahwa kita dapat mencapai ambang keputusan sebelum waktu kita habis. Namun, kita salah jika berpikir kita memiliki waktu tak terbatas di planet ini. Ketika individu tidak lagi mengidentifikasi diri dengan dirinya yang terkondisi, ia tidak lagi bertindak sebagai entitas egois. Ini membawa transformasi bagi planet, atau di mana kita ada di saat ini. Ini menciptakan bumi yang baru. Kehidupan seperti yang kita ketahui hari ini di planet ini, harus berubah dengan cepat, kuat, dan radikal. Jika kita ingin melihat hari esok yang kita impikan. Jadi, haruskah pemahaman ini menjadi dominan dalam hidup kita? Mengapa tidak? Tantangan yang kita hadapi adalah bahwa tidak ada yang bekerja dengan baik saat ini. Dan sudah saatnya kita berdiri dan mengatakan bahwa ini benar. Kita pasti bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Kita pasti bisa memperluas pemahaman kita tentang siapa diri kita dan mengungkapkan sifat sejati kita. Kita perlu memperhatikan lingkungan kita, politik kita, ekonomi kita, dan kemajuan spiritual kita di planet ini. Karena masalah dunia saat ini bukanlah masalah politik, ekonomi, atau sosial, melainkan ini adalah masalah spiritual. Masalah ini terkait dengan tingkat komitmen kita untuk memasuki kebenaran spiritual tertinggi. Ini bukan filosofi zaman baru. Ide-ide ini telah ada selama ribuan tahun. Kebijaksanaan kekal telah diekspresikan melalui berbagai tradisi dan budaya, dan seperti pengetahuan itu sendiri, selalu tersembunyi dari pandangan. Dalam kekristenan, Injil Thomas mengandung referensi langsung tentang sifat sejati kita. Para murid bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan akan datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan tidak akan datang jika kita hanya menunggu." Bukan masalah mengatakan,
ini di sini, atau itu di sana. Sebaliknya, kerajaan Bapa telah tersebar di seluruh bumi, dan orang tidak melihatnya. Kerajaan itu tidak di sini atau di sana. Mengetahui sifat sejati kita juga tidak berada di waktu dan ruang tertentu. Jika Anda menunggu sesuatu terjadi seperti peristiwa eksternal, keadaan transendensi, penyembuhan, atau energi, maka pikiran terkondisi Anda masih ada di sana. Mencari. Ia masih menengahi pengalaman Anda saat ini. Dalam agama Buddha, dikatakan bahwa samsara atau dunia penderitaan dan nirwana atau dunia pembebasan bukanlah dua dunia yang terpisah. Mereka adalah satu dan sama. Kita tidak dapat mengubah atau memanipulasi segalanya untuk mencapai realitas yang supernatural. Ketika kita terbangun, kesempurnaan dunia terungkap secara langsung, apa adanya. Apakah mungkin untuk hanya hadir di sini dan sekarang, tanpa gangguan pikiran yang terus mencari? Apakah mungkin menerima momen ini apa adanya? Hanya ada